Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aditya Puspanegara. Dalam video tutorial saya kali ini, saya ingin menjelaskan kepada kawan-kawan bagaimana cara trik menggunakan kalkulator di dalam Microsoft Office Word 2016. Sebenarnya untuk menggunakan trik ini, kawan-kawan bisa menggunakan versi sebelumnya, mulai dari Word 2007, 2010, 2013, bahkan yang terbaru juga bisa ya, udah jelas memang. Kawan-kawan, barangkali ada kawan-kawan yang sering sekali pekerjaannya mengetik, tetapi kadang-kadang dituntut kita harus menghitung di situ dan di situ nggak ada kalkulator. Misalkan kita mau buka file Excel, Microsoft Excel juga, misalkan karena komputernya lemot, kelamaan, ribet nyarinya. Saya pribadi sering menggunakan fitur-fitur yang di dalam Office Word 2016. Lalu untuk menggunakan kalkulator di dalam Microsoft Office Word, kita harus memperhatikan beberapa cara, beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu kita harus bisa mengakses dan memunculkan tombol kalkulator atau biasa disebut tombol formula. Yang kedua, di dalam video tutorial ini saya akan mengenalkan simbol matematik yang bisa dipakai untuk melakukan perhitungan. Walaupun perhitungannya cukup sederhana, tetapi lumayan ya kalau kita bisa memaksimalkan fitur-fitur ini. Dan yang ketiga, di dalam video tutorial ini kita akan langsung praktek menghitung atau mengeksekusi angka-angka yang akan kita coba hitung. Oke, kita mulai saja. Tahapan pertama yaitu bagaimana cara mengakses atau memunculkan tombol kalkulator atau tombol formula di dalam Microsoft Office Word kita. Caranya, silahkan kawan-kawan klik tombol kiri atas ini, Customize Quick Access Toolbar, lalu cari More Commands, sehingga kita berada di dalam kolom Word Options. Nah, ada cara lain untuk mengakses Word Options. Kawan-kawan silahkan klik File. Setelah klik File, klik Option. Nah, sama hasilnya dengan cara yang tadi. Setelah itu, kawan-kawan silakan klik Quick Access Toolbar dan rubah pada kolom ini, choose Command From, pilih dengan All Commands. Nah, setelah itu kita cari tulisan atau kata calculate atau kalkulator, berarti huruf C. Kita mulai dari huruf C. Nah, seperti ini sudah ada calculate. Lalu kita masukkan ke dalam kotak yang sebelah kanan dengan klik Add. Nah, ini sudah muncul, baru kita OK. Nah, ini sudah ada tombol kecil berwarna bulat, tetapi ini masih belum aktif. Ini dinamakan tombol formula, sudah ada. Nah, kawan-kawan, langkah pertamanya harus memunculkan dulu nih fitur ini. Baru nanti kita bisa menghitung atau memulai praktek. Tetapi sebelum itu, kita akan masuk ke tahapan yang kedua, yaitu mengenali simbol matematik yang bisa dipakai di dalam fitur-fitur ini. Oke, kita langsung saja ke tahapan yang kedua, yaitu kita harus mengenali simbol apa yang bisa dipakai untuk melakukan perhitungan atau perintah-perintah apa yang bisa kita lakukan dalam melakukan perhitungan, penjumlahan, atau yang lainnya di dalam Microsoft Office Word ini. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan bisa menggunakan simbol plus atau simbol spasi. Nah, simbol plus ini kalau di keyboard kawan-kawan ini adalah letaknya di sini. Dan kalau kalau tombol spasi letaknya di sini. Nah, kawan-kawan bisa untuk menjumlah bisa menggunakan ini atau ini, nanti akan saya ajarkan caranya. Oke, yang kedua yaitu adalah pengurangan. Nah, kalau pengurangan kita menggunakan simbol seperti ini, minus, kurung buka dan kurung tutup. Letaknya di mana? Nah, kalau min itu biasanya letaknya di sini. Anda tekan Ctrl Shift dulu. Lalu misalkan jangan ditekan Shift-nya. Langsung aja tekan ini, minus untuk mengeksekusi, dan kurung buka dan kurung tutup ini harus ditekan Shift-nya dulu baru aktif. Oke. Selanjutnya adalah perkalian. Nah, perkalian ini menggunakan simbol bintang. Letaknya di mana? Letaknya ada di sini, di angka 8. Silahkan Anda tekan Shift, lalu tekan angka 8 ini. Selanjutnya bisa
kita melakukan pembagian menggunakan simbol garing atau garis miring atau biasa kita sebut slash. Nah, letaknya di mana? Letaknya ada di sini. Nah, kawan-kawan bisa mengeksekusi dari keyboard dengan menekan tombol ini. Oke. Yang lain yaitu kita bisa melakukan perhitungan presentasi dengan menggunakan simbol persen. Nah, simbol persen ini letaknya gimana? Letaknya ini ada di sini. Nah, Anda tekan tanggal Shift dan tekan tombol 5. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan pangkat. Nah, pangkat menggunakan simbol huruf V terbalik. Nah, letaknya di mana? Letaknya Anda silahkan tekan Shift dibarengi dengan tekan nomor 6. Nah, itu simbol-simbol yang akan kita gunakan untuk dapat menghitung dengan menggunakan Microsoft Office Word. Oke, langsung saja kita akan mulai praktek menghitung. Silahkan kawan-kawan membuat susunan angka seperti ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai 9 tanpa spasi ya. Nah, setelah itu kawan-kawan silahkan blok. Nah, setelah di blok, maka tombol formula di sini akan aktif ya dan berwarna putih. Nah, kalau kita tidak memblok, dia tidak akan aktif seperti ini. Lebih jelasnya seperti ini, ketika dia tidak diblok tulisannya atau angkanya, maka si tombol formulanya tidak akan aktif. Ketika kita blok seperti ini, maka tombol formulanya akan berwarna putih seperti ini. Semoga Anda bisa melihatnya, atau lebih jelasnya di sini. Nah, ini yang tidak aktif dan ini yang sudah aktif. Nah, oke. Kita langsung saja blok. Setelah di blok, kita klik formulanya. Nah, hasilnya langsung ada di status bar ini, 45 angkanya. Tapi kita kurang jelas kayaknya ya. Cara menyimpan hasilnya di mana? Kita tinggal setelah klik formula, kita tinggal klik tombol paste seperti ini. Nah, hasilnya adalah 45. Seperti itu. Kita coba latihan lagi. Oke, sekarang kita misalkan 5.000 ditambah 2.000. Sudah jelas hasilnya 7.000 ya. Coba kita lihat blok, klik tombol formula, lalu klik tombol paste. Nah, ini hasilnya sudah keluar yaitu 7.000. Bagaimana kalau misalkan kita hanya menspasinya saja? Nah, kalau kita menspasi seperti ini, sama-sama juga ya, ini komputer atau Microsoft Office Word akan menganggapnya sebagai penjumlahan. Contoh, kita misalkan 5.000 ditambah 3.000. Nah, kita blok. Nah, kita tekan tombol formula dan kita pastekan, hasilnya itu 8.000. Jadi tanpa simbol plus di sini, Anda hanya menspasinya seperti ini saja, ini sudah dianggap sebagai penjumlahan. Oke, kita ke penghitungan yang selanjutnya. Nah, kita bagaimana nih cara menghitung pengurangan? Nah, misalkan 10 dikurangi 5 dikurangi 2 dikurangi 1. Kita tinggal blok seperti tadi, tekan tombol formula, klik di mana kita ingin angkanya ditempel, hasilnya ditempel, klik tombol paste atau Ctrl V ya. Pengurangan yang lainnya bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Ya, 10 kurung buka 2 kurung tutup, ini artinya 10 dikurangi 2. Selain bisa menggunakan simbol minus, kita bisa menggunakan dalam kurung ini. Kita tinggal blok, setelah di blok, klik formula, lalu kita tinggal paste, hasilnya ada 8. Oke, kita ke perhitungan selanjutnya lagi. Kita coba menghitung pembagian, 52 dibagi 2, kira-kira hasilnya berapa? Kita tekan tombol formula, lalu kita tekan Ctrl V, seperti ini. Atau misalkan kita coba 50 dibagi 2 deh. Nah, hasilnya berapa? Iya. Nah, adalah 25. Oke. Setelah itu kita coba penghitungan dengan menggunakan kali. 15 dikali 4.000. Berapa hasilnya? Klik tombol formula lalu Ctrl V. Hasilnya adalah 60.000. Oke, bagaimana jika 2,5 dikali 10? Nah, kita klik blok,
lalu klik tombol formula, lalu Ctrl V. Hasilnya adalah 52. Bagaimana dengan persen? Misalkan 350.000 dikali 10%. Kita lihat hasilnya berapa. Hasilnya adalah 35.000. Kalau penghitungan sama ya, ini juga persen. Misalkan 200.000 dikali 5%, hasilnya berapa? Klik tombol formula, lalu klik tombol Ctrl V. Nah, selanjutnya, nah ini pangkat ya, 2 pangkat 3 berapa hasilnya? Oke, kita hitung. Nah, 8. Oke, misalkan sekali lagi 8 pangkat 4 itu hasilnya berapa? Kita blok. Tekan tombol formula, Ctrl V. Trik selanjutnya bisa kita kawan-kawan menyusun angkanya seperti ini. Nah, seperti ini, 25, 159. Ini artinya ditambah, 25 ditambah 158 ditambah 3 dikurangi 50. Ingat kawan-kawan, simbol dikurangi itu bisa dengan menggunakan simbol kurung seperti ini. Kurung buka dan kurung tutup. Kita tinggal blok. Klik formula, lalu kita cek hasilnya berapa, adalah 137. Trik selanjutnya adalah kombinasi perhitungan. Kawan-kawan bisa melakukan perhitungan dengan kombinasi seperti ini. Misalkan 5 ditambah 2, terus 6 dikali 3, pangkat 2. Ini kira-kira hasilnya berapa? Kita bisa melakukan perhitungannya dengan cara seperti tadi. Di blok, klik formula, lalu Ctrl V. Hasilnya ternyata 331. Nah, yang selanjutnya kita akan coba menghitung penjumlahan di dalam tabel. Nah, kalau kita tadi menjumlahan ke samping, sekarang ke bawah itu bagaimana caranya? Misalkan saya membuat perhitungan pengeluaran pulsa misalkan ya. Pulsa per bulan. Nah, misalkan ada 5 bulan. Dari bulan Januari sampai Mei. Oke, Januari 50.000, Februari 10.000, 20.000, 15.500 dan 100.000 bulan Mei. Kita tinggal blok saja. Setelah itu kita tekan tombol formula di sini, lalu kita tinggal pastikan hasilnya di sini. Ctrl V atau tekan tombol paste. Nah, bagaimana? Cukup mudah bukan kawan-kawan jika ingin melakukan perhitungan di dalam Microsoft Office Word? Sekali lagi saya ingatkan, tutorial ini bisa dilakukan pada Microsoft Office Word 2007, 2010, dan sudah jelas 2016. Oke, sekian saja video tutorial dari saya. Semoga sangat bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa Anda sampaikan kabar baik ini atau share video tutorial saya jika Anda merasakan manfaatnya. Untuk mendapatkan update video tutorial terbaru, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sementara alamat URL-nya adalah ini, silahkan Anda kunjungi. Lalu jangan lupa ditekan tombol subscribe. Terima kasih. Tunggu lagi video tutorial saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.